makannya juga tadi. Ya, Adam dari situ ya kan. Hai. Banyak banget ya daunnya. Iya, padahal disapuin loh tadi pagi sama OB-nya. Iya, setiap hari itu daun-daun tuh berjatuhan terus gak sih? Setiap harinya? Kalau udah berjatuhan kayak gini, daun di sekolah kita biasanya tuh diapain sih, Kak? Dengar-dengar sih ya, OB itu selalu ngumpulin daun-daun yang berserakan. Terus nantinya tuh akan dibuang deh. Oh, syukur deh. Soalnya kemarin-kemarin tuh aku ngeliat ada orang yang ngebakar sampah daun kering kayak gini. Ya, gak bagus kan? Ya, gak bagus. Itu yang jadi penyebab polusi udara yang buruk itu nggak sih? Kalian tahu nggak sih guys, kalau misalnya dari IQ Air, dia itu bilang kalau kota kita Tangerang Selatan pernah menduduki ranking 1 sebagai kota yang memiliki kualitas udara yang buruk se-Indonesia. Hah? Se-Indonesia? Ya, se-Indonesia. Wah, parah sih, Kak. Iya, malah harus melakukan sesuatu nih sebenarnya. Ya udah, ya, kita lanjut dulu deh, Kak. Kita lanjut aja, Bang. Nah, kalian pada ngumpul di sini. Iya, join guys. Kalian makannya pakai styrofoam? Iya. Kok nggak bawa itu? Kalau praktis pakai styrofoam gini nggak sih? Karena kan nggak perlu inti-intian. Iya, bener. Ada, kalian tahu nggak sih bahan yang dipakai oleh styrofoam itu terurainya itu lama banget loh. Bahkan dia sampai ratusan tahun. Emang iya? Dan juga kalau misalnya kalian makan pakai wadah yang berbahan styrofoam juga nggak baik loh buat kesehatan kalian. Ada kasus yang bilang katanya bisa menyebabkan kanker gitu penyakitnya. Udah gitu, di sekolah kita kan banyak banget ya sampah styrofoam. Coba lihat aja sampahnya. Masa sih? Iya, banyak sampahnya. Iya. Di sekolah kita tuh ya, sampah-sampah organik kayak daun-daun tuh numpuk banget. Bahkan sampah organik yang susah terurai itu kayak numpuk juga. Gimana kalau misalnya kita cari solusi buat sampah keduanya sekaligus? Emang bisa? Bisa dong! Ayo kita coba cari yuk! Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu Namo Buddhaya. dan salam kebajikan. Kami dari kelompok ilmiah remaja SMAN 3 Tangerang Selatan. Dan di sini kami akan memaparkan hasil inovasi kami yang bernamakan Lifoams. Lifoams merupakan biodegradable foam ramah lingkungan yang terbuat dari limbah daun kering. Dalam pembuatannya, kami menggunakan serat daun, tepung tapioka, dan bahan tambahan berupa PVA dan gliserol. Selamat menyaksikan. Dalam proyek kami ini, kami menggunakan prinsip 4R. Reduce, reuse, recycle, and repair. Nah, yang pertama itu reduce. Reduce ini kita lakukan untuk mengurangi produksi limbah yang berserakan di mana-mana. Nah, dengan adanya produk kami, kita dapat mengurangi wadah-wadah makanan yang berbahaya seperti plastik, styrofoam, yang akhirnya berujung pada timbunan sampah. Yang kedua, reuse. Reuse artinya menggunakan kembali. Produk kami, Lifoams, setelah terpakai dan kembali lagi ke tanah, bisa memberikan nutrisi pada tanah itu, sehingga bisa digunakan kembali menjadi pupuk kompos. Yang ketiga, recycle. Recycle berarti mendaur ulang limbah menjadi produk baru yang dapat dipakai. Melalui proyek ini, kami mengolah kembali limbah daun kering menjadi wadah yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah repair. Repair artinya memperbaiki suatu produk sehingga bisa digunakan dan bisa bermanfaat sampai limit akhirnya. Dan sebagai produk kita sendiri, kita mencoba untuk memperbaiki suatu bentuk dari limbah organik, yaitu daun kering sendiri, supaya bisa menjadi wadah dan bermanfaat untuk selanjutnya. Cara pembuatan. Tahap pertama, kita mengumpulkan daun-daun yang berserakan di lingkungan sekolah. Setelah itu, kita
kita sisihkan daun-daun yang layak dipakai untuk dijadikan bahan. Kita tuangkan NaCl atau garam ke dalam wadah untuk membersihkan daun-daun. Setelah itu, kita masukkan ke dalam blender untuk diperhalus menjadi serbuk-serbuk kecil. Melakukan proses desinkrifikasi pada daun yang digunakan. Kami mencampurkan larutan NaOH 10% dan cacahan daun dalam perbandingan sebesar 1:10. Campuran tersebut dipanaskan selama 1 jam di oven dengan suhu 80 derajat Celcius sambil diaduk. Setelah itu, campuran tersebut disaring sehingga tersisa residu berupa serat hasil desinkrifikasi. Dan kemudian dibilas dengan Aquades hingga pH-nya netral. Setelahnya, serat daun dikeringkan. Langkah selanjutnya adalah membuat bahan perekat untuk adonan Leofoams, yaitu dengan cara melarutkan padatan PVA bersama Aquades, diaduk di atas hot plate hingga dihasilkan konsistensi seperti bahan perekat. Pembuatan adonan Leofoams. Menambahkan serat daun dan tepung tapioka dengan rasio 1:3. PVA yang sudah larut, gliserol sebanyak 8 gram, dan Aquades menyesuaikan sehingga didapatkan konsistensi yang kalis atau tidak lengket dan mudah dibentuk. Adonan Leofoams pun dicetak. Setelah dicetak, adonan dipanggang di oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Cara kerja Leofoams. Leofoams yang dihasilkan memiliki tekstur yang sedikit kasar, dengan sifat yang kuat, dan juga berat yang ringan. Berpotensi digunakan sebagai wadah makanan kering. Setelah penggunaan Leofoams dianjurkan ditanam di tanah. Pemrosesan Leofoams dapat mereduksi limbah daun kering di lingkungan, serta menjadi solusi pengganti dari wadah non-organik dan menjadi alternatif dalam pengolahan sampah organik. Kemudian, kekurangan dari produk kami Leofoams adalah kami belum bisa memastikan apabila produk kami bisa tahan air. Namun hal itu bisa kita tindak lanjuti dengan berbagai macam pengembangan, penelitian lebih lanjut, dan juga uji coba yang berkala. Bagaimanapun juga, produk kami Leofoams sudah bisa berhasil dan layak menjadi wadah atau bahan material alternatif supaya kita bisa mengurangi penggunaan limbah styrofoam